Awalnya juga penonton tuh nggak ada, satu dua hilang gitu awalnya mah. Tapi kesini mah alhamdulillah gitu, rame gitu. Terus ketemu sama banyak orang-orang baik juga sih di TikTok kayak gitu. Tapi ya tetap aja sih ketika aku lagi live itu isinya hujatan semua. Selamat datang di Podtrip Podcast sambil ngetrip. Tarik tersendiri gitu. Betul, harus ada daya tarik sendiri. Kalau aku yang nggak tahu, udah tiba-tiba rame aja. Ketika aku live, loh kok rame ini yang nonton. Awalnya memang sedikit dulu. Awalnya juga penonton tuh nggak ada, satu dua hilang gitu awalnya mah. Tapi kesini mah alhamdulillah gitu, rame gitu. Terus ketemu sama banyak orang-orang baik juga sih di TikTok kayak gitu. Tapi ya tetap aja sih ketika aku lagi live itu isinya hujatan semua. Hujatan tuh kayak jadi mencaci kayak gitu. Udah jelas mencaci, menghina, bawa-bawa orang tua itu udah jelas. Tapi konsekuensinya kan memang harus seperti itu. Sebelum aku terjun live, aku juga memikirkan itu. Oh, ketika nanti suatu saat aku dihujat, berarti aku siap. Karena apa? Dalam diri aku maksudnya berbeda dari orang lain gitu. Jadi ya mau nggak mau ya harus siap untuk dihujat, dibully kayak gitu. Tapi alhamdulillah sih di balik hujatan itu tuh Ada hikmah ya? ada hikmahnya banyak banget. Benar. Jadi kan kebanyakan kalau kita baru-baru main TikTok gitu ya. Kalau yang datar-datar aja kan nggak bakalan ditonton gitu ya. Iya. Kecuali kalau dia punya kecantikan yang sangat diem aja tidur aja kan yang nonton banyak kan gitu ya. Tapi kalau kita punya keunikan pasti ada yang datang itu. Pasti kayak gitu. Untuk awal-awal berarti harus dipancing dulu pakai yang tadi gitu ya, video orang komentarin kayak gitu ya, minimal kayak gitulah belajarnya gitu ya. Iya sih, tapi nggak juga sih. Jadi gimana sekarang tuh mungkin wajar kalau misalkan setiap konten kreator cari sensasi itu wajar gitu. Kalau menurut aku ya mungkin mereka kadang melakukan sensasi-sensasi yang bagaimana itu bisa menjadi daya tarik untuk orang-orang yang nonton, untuk konsumsi publik kayak gitu. Ya, itu kamu aja dari pertama kali bikin TikTok berapa lama sampai ke seperti sekarang tuh udah sampai puluhan. Oh, kalau misalkan aku di TikTok itu kan sebelum puasa kemarin. sebelum puasa kemarin. Cepet berarti ya? Ya, Berarti alhamdulillah sih. belum setahun berarti? belum. Aku tuh awalnya tuh sebelum puasa aja, sebelum aku di TikTok pengikutnya baru 1.000 sih. 1.000 kayak gitu. 1000 itu kan pertama kali bisa bikin affiliate ya? 2000 ya? Iya. Bahkan 1000 ya pertama kali. Kamu aja 1000 dulu berarti? 1.000 itu buat naikin followers tuh susah banget. Maksudnya memang nggak gampang untuk naikin followers yang benar-benar real tuh. Kadang kan sekarang followers bisa dibeli ya. Iya, bisa Kayak beli. gitu. Kalau aku kan real, jadi untuk naikin segitu tuh susah gitu. Tapi ya alhamdulillah sih. Ya kalau followernya itu beli, yang nontonnya juga jarang kan ya kan? Iya betul. Kalau misalkan penontonnya beli, yang nonton jarang, terus si followers juga lama-lama bakal ngurangin lagi dan Bener. kembali ke Awal. ke awal gitu, ke followers yang awal. Kamu aja juga konsisten nggak? Atau apa ada trik nggak kak untuk bisa mempertahankan TikTok supaya rame terus? Konsisten yang udah jelas sih konsisten ya, kayak misalkan sehari aku harus live gitu, kadang sehari 3 kali, kadang setiap kemanapun aku itu selalu live gitu. Konsistennya live terus aja kayak gitu. Mau penontonnya banyak sedikit ya terus-terusan aja live kayak gitu. Minimal harus live berapa kali dan berapa lama tuh kak? Sebenarnya kalau misalkan
Ini ya, setahu aku sebenarnya minimal sehari itu 1 jam. Minimal 1 hari 1 jam. Minimal sehari 1 jam atau 90 menit. Biasanya kalau udah 90 menit nanti ada pemberitahuan dari si layar handphonenya, dari TikTok, Anda sudah melakukan live selama 90 menit kayak gitu. Itu sih minimal itu. Tapi kan kalau aku ya udah satu sesi kadang 2 jam, kadang 3 jam istirahat. Kalau gabut diem di kosan ya udah live lagi kayak gitu. Jadi dinikmati ya. Dinikmati karena memang menurut aku live itu kayak enak, kayak ngobrol gitu, kayak Ada teman. ngobrol aja, ada teman buat ngobrol kayak gitu. Kalau dari kan kalau kita live gitu, teknologi handphonenya kan harus mumpuni gitu. Iya. Kalau kamu aja ada ada trik tertentunya kalau komunikasinya gitu buat nge-live gitu. Biasa aja sih pakai Android juga bisa, cuman emang Androidnya yang memang yang harus bisa mendukung kayak live TikTok kayak gitu Android yang sekarang gitu, karena kan sekarang orang-orang nggak usah pakai HP iPhone juga, pakai Android udah bisa. iPhone, Android kan katanya kalau misalkan live itu agak kuning gitu kan. Bener nggak? Atau pakai cahaya atau itu aja. Ada ring light, bisa pakai ring light. Terus kan sekarang ada filter juga, bisa gunain filter. Tapi memang filter juga gimana handphonenya sih, kayak gitu. Filter gimana handphonenya? Mungkin handphone sekarang udah ini sih, udah bisa mendukung buat live TikTok kayak gitu. Berarti kesini waktu modalnya juga nggak harus beli iPhone gitu. Nggak usah. Kecuali memang untuk, kalau menurut aku emang untuk TikTok jualan itu baru bisa. Kamu juga jualan di TikTok atau gimana? Endorse? Enggak. Kalau endorse iya. Endorse berarti terima endorse sih. Endorse iya, cuman kalau untuk jualan affiliate kayak gitu masih belum banyak yang nawarin, masih belum aku terima kayak gitu. Karena menurut aku kalau misalkan aku menjadi affiliate dan menyematkan keranjang kuning ketika aku lagi live, itu akan kayak penonton tuh jadi turun gitu. Jadi kalau misalkan ngafiliat penonton jadi turun itu? Iya. Kalau menurut aku gitu, yang aku rasain seperti itu. Kecuali memang kalau akunnya memang itu difokuskan untuk akun yang jualan kayak gitu. Makanya boleh sih affiliate, cuman kalau menurut aku nih affiliate boleh kita promosiin aja satu produk misalkan tanpa harus menggunakan keranjang kuning. Nah udah kayak gitu, kalau misalkan ada yang mau beli langsung aja nanti ngedadak gitu nyiapin keranjang kuningnya. Bisa kayak gitu? Bisa, misalkan ini aku jualan produk A, kalau kalian mau ini harganya segini, dapat potongan segini, diskon segini, bisa COD. Kalau mau boleh, misalkan mana keranjang kuningnya, boleh ya, sok silahkan. Keranjang kuning aku sematkan ya, cuman 5 menit. Matiin lagi, ngobrol lagi. Gitu. Itu trik tuh kan? Iya kayak gitu sih, maksudnya biar ini, karena kan akun pribadi dan akun seller atau akun jualan itu berbeda gitu. Kamu akun seller kalau nggak satu gampang kena ban banget ya? Iya, kalau akun seller sekarang tuh bukan cuma nanya akun seller sih, akun yang pribadi juga, karena TikTok itu sensitif, jadi gitu banyak banget aturannya dan rentan untuk banned juga. Itu kudu hati-hati ya guys. Harus hati-hati, apalagi aku kalau misalkan live konsepnya marah-marah kayak gitu. Marah. Oh kalau pasti marah-marah. Pasti marah-marah. Apa tuh punya, kenapa harus marah-marah tuh kak? Karena kalau aku diem orang lain nggak menarik gitu, kayak bener. apa sih kak, nggak rame cenah suka kayak gitu. Makanya aku tuh pakai marah bahasa Sunda ya, karena kalau misalkan pakai bahasa Indonesia aku suka di banner. Kalau Sunda kayaknya nggak ngerti deh. Nggak ngerti. Gitu. Ini trik di balik layar kamu Katulistiwa nih. Sisi lain kamu. Iya betul. Terkadang kan orang tuh kalau misalkan yang nggak tahu aku ya, kayak misalkan mau jatuh judes, mau jatuh kayak gini, mau jatuh
marah-marah terus, padahal kan orang tuh nggak pernah ngelihat di belakang itu aslinya aku kayak gimana gitu.